Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak di rumah. Kita bertemu kembali dalam sapaan malam ini. Marilah kita bersama berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu bersabdalah, ya Bapa, kami anak-anak-Mu mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 8 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya, di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Gideon dan tentaranya sudah berjuang mengalahkan raja-raja Midian karena ia beriman dan taat kepada Tuhan. Ia selalu mengandalkan dan mengikut sertakan Tuhan dalam perjuangannya dan tampil sebagai pemenang. Mestinya orang Israel mengucap syukur atas kiprah Gideon yang begitu hebat. Tetapi kali ini Gideon menjadi batu sandungan ketika orang Israel menyembah efod, yaitu baju imam yang di bagian dalam dadanya ditaruh Urim dan Tumim yang berfungsi untuk mengetahui atau mencari tahu apa kehendak Tuhan, dan menyembah dewa-dewa kesuburan orang Kanaan. Mereka memagiskan efod seolah-olah mempunyai kekuatan tertentu yang luar biasa. Saat itu tidak ada yang menegur dan mengingatkan orang Israel supaya mereka bersyukur dan hanya beribadah kepada Tuhan saja. Padahal Gideon adalah seorang hakim yang berdiri di depan pintu gerbang agar orang Israel selalu hidup dalam tatanan yang baru, hidup seturut aturan dan petunjuk Tuhan. Ternyata di balik kekuatan Gideon ada kekurangannya, yaitu ia melupakan tanggung jawab spiritualnya atau rohaninya untuk mengajar orang Israel beriman dan taat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, melalui bacaan ini kita diingatkan untuk tidak memagiskan benda-benda, alat-alat atau tempat-tempat tertentu yang dianggap punya pengaruh atau kekuatan supranatural. Tetapi secara etika yang perlu dijaga dan dikelola sehingga berfungsi sebagai sarana untuk memuji dan memuliakan serta menceritakan karya dan kehebatan kuasa Tuhan yang hebat, supaya kita tidak jatuh ke dalam praktek penyembahan berhala. Fokus atau perhatian kita hanya tertuju kepada Tuhan saja dan tidak bercabang hati. Kita juga tidak boleh melupakan kebaikan orang-orang yang telah menolong kita. Kita tetap mengucap syukur atas kehadiran mereka di dalam hidup kita dan tidak menyakiti perasaannya. Ketika dia jatuh, sedapat mungkin kita mengangkatnya, menopang dan mengarahkannya kembali, mengingatkan kelalaiannya dalam semangat saling mengasihi. Kita pun tidak boleh melupakan kawan lama, siapapun dia. Dengan begitu, maka dimanapun kita hadir, kehadiran kita membawa kebaikan dan sukacita bagi orang lain, supaya orang lain mengalami damai sejahtera dari Tuhan dan mereka melihat perbuatan dan kedahsyatan Tuhan yang luar biasa menurut iman mereka masing-masing. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, sehingga kami selalu melihat kuasa Tuhan bekerja
di dalam berbagai cara dan sarana apapun, sehingga nama Tuhan diceritakan dan dipermuliakan. Kami mendoakan untuk semua warga jemaat yang sepanjang hari ini mereka melakukan pekerjaannya masing-masing, dan pada malam ini mereka telah merasa letih dan lelah. Sebelum kami beristirahat, kami memohon kepadamu ya Bapa, kuatkanlah kami dan jagailah semua anggota keluarga kami masing-masing satu berikut satu. Dan bila mana sebentar kami tidur di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan kiranya bangunkan kami esok pagi untuk menyambut hari baru, hari di mana Tuhan berkarya, hari di mana kami boleh bersyukur untuk semua pengalaman-pengalaman hidup yang adalah karya dan perbuatan Tuhan yang heran dan luar biasa. Kami terus mendoakan upaya-upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kami mohon hikmat, marifat, dan akal budi bagi Bapak Presiden Jokowi beserta pembantu-pembantunya, supaya upaya, usaha, dan kerja keras mereka membuahkan satu hasil yang signifikan, yang sangat mendasar, sehingga pandemi COVID-19 berangsur-angsur dapat semakin pulih dan rakyat hidup dengan sehat dan sejahtera. Kami mohon Tuhan jagai dan lindungi Bapak Presiden kami dari segala kekuatan kuasa-kuasa jahat, musuh-musuh yang selalu mengintai dan ingin menjatuhkan Bapak Presiden kami dengan berbagai cara. Kiranya Roh Kudus akan selalu memelihara Bapak Presiden kami di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa ya Bapa untuk orang-orang yang secara khusus warga jemaat yang pada malam ini kami doakan. Untuk keluarga Selamat A, keluarga Wimbo Yulianto, keluarga Max Dwi Yuliasto, keluarga Denny Daniel Sanger, keluarga Rukman Sinaga, keluarga Herman B Tangdiaga, keluarga Kel Manuti Kelly, keluarga N Veronica. Kami doakan keluarga Yapi Detan, keluarga Chandra Tangkil Lembang, kami keluarga Fadli Fernandes Sinaga, keluarga Simon Hatu, bersama dengan semua warga jemaat GPB Sebauti Bogor dan orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Kami mohon ya Bapa, tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah Yesus, supaya kekuatan-kuatan, kuasa-kuasa yang jahat tidak akan mampu menggoda, merongrong, bahkan masuk ke dalam diri kami, supaya dengan demikian kami akan terus sehat, bugar selalu di dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk orang-orang yang sedang bergumul karena sakit. Kami doakan untuk Ibu Yohana Makapuan, kami doakan untuk orang-orang yang saat ini terbaring lemah, yang tidak dapat kami sebutkan satu berikut satu, tetapi mereka menyerukan dan memanggil nama Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan mendengar setiap rintihan, jeritan, menolong dan memulihkan mereka dari segala sakit dan penyakitnya, baik yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun yang sedang berada dalam proses pemulihan. Kami memohon pertolongan dan hikmat daripada Tuhan bagi semua warga Sidi Jemaat dalam mempersiapkan diri untuk menyambut perayaan sakramen perjamuan kudus Minggu Pentakosta yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 yang akan datang. Kiranya warga Sidi Jemaat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan mereka sungguh meyakini bahwa kekuatan dan kuasa yang diperoleh dari perayaan sakramen perjamuan kudus itu sungguh-sungguh meyakinkan mereka bahwa mereka di dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan yang senantiasa. Ya Bapa, inilah doa kami, doa malam, doa syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dan anak-anak di rumah, dari tempat ini kami menyampaikan salam sehat, salam bugar, salam sejahtera selalu akan mengiringi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.